Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba review Realme 16 Pro 5G tanpa embel-embel plus ya. Ini adalah Realme 16 Pro yang basic. Teman-teman bisa lihat feel di genggaman itu ya cukup solid dan ini nyaman untuk digenggam. Kemudian layar sudah, teman-teman bisa lihat layarnya untuk semua sisi sudah bisa kita katakan cukup simetris. Nah, yang jadi pertanyaannya untuk di harga ini, harganya kalau di toko itu sekitar 7 juta kurang 1000 ya. Ini worth it enggak dengan apa yang kita dapatkan? Pertama saya ingin membahas ulang tentang prosesornya, yaitu dia menggunakan MediaTek 7300 Max, yang dimana MediaTek ini dikhususkan atau dirancang khusus untuk Realme ya. Kemudian dia sudah menggunakan LPDDR5, RAM 12 GB dan storage UFS 3.1. Jadi kalau dibandingkan misalnya ya, ini kita bandingkan dengan Redmi Note 15 Pro yang standar, maka untuk dari kecepatan dan segi Antutunya itu ini lebih tinggi. Realme ini lebih tinggi karena dia sudah menggunakan itu tadi LPDDR5X, sementara Redmi Note kan masih menggunakan LPDDR4 dan UFS 2.2. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya mengenai teknologinya yang disematkan di sini. Kemudian kalau untuk berikutnya dari multitasking, bagi saya sih tidak ada perbedaan signifikannya karena sebelumnya kan saya menggunakan Redmi Note yang 14 Pro. Jadi ini secara multitasking tidak ada perbedaan sama sekali. Apalagi kalau ya perbedaan yang mendasar itu paling hanya ketika main game ya, seperti ML. Itu kalau MLBB itu di Redmi Note saya itu 3-4 kali game itu sudah mulai panas dan ada frame drop sedikit. Sementara di sini ya masih lancar-lancar dan hanya hangat-hangat saja. Kemudian berikutnya untuk SOT-nya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk SOT-nya itu dia ada di 7 jam ya. Ini karena baterainya juga sudah mendukung yang namanya kapasitas baterainya itu sudah 7000 mAh ya. Jadi ini sudah, ini seperti lihat ya, ini screen on time-nya itu ada di 7 jam 48 menit. Penggunaan saya yang paling banyak itu ada di Mobile Legend. Kemudian kamera sekitar 40 menit dan Chrome, WhatsApp penggunaan standar, dan ini semua by data ya, pakai data seluler, tidak ada yang pakai wifi. Nah kemudian berikutnya yang jadi keunggulan HP ini adalah di fotografi ya, atau di kameranya, yang kameranya sudah 200 megapiksel. Teman-teman bisa lihat ini hasil fotonya. Ini hasil fotonya menurut saya sini cukup tajam kalau dibandingkan dengan Redmi Note yang saya gunakan. Sama-sama 200 megapiksel juga ya, tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau kita kurang perhatikan maka hasilnya itu mirip-mirip saja. Apalagi kalau kita oprek sedikit tinggal pakai Gcam ya, maka yang membedakan itu hanya fitur bawaan saja masing-masing di HP ini. Kalau ini dia mendukung yang namanya zoom mode AI, jadi kita bisa zoom sampai 30 kali, tapi itu sudah dengan bantuan AI. Nah ini untuk foto siang harinya, bisa teman-teman lihat ya, detail-detail seperti awannya itu ya kelihatan bagus. Kemudian ini foto malamnya juga sama. Ketika night mode-nya sudah aktif maka semua itu diangkat kontrasnya ya seperti itu. Nah yang menjadi kekurangan di HP ini adalah di mode videonya ya. Videonya itu kalau di tempat yang bukan ya, yang cahayanya agak kurang lah, tapi bukan yang gelap-gelap sekali, masih standar ya, itu noise-nya itu sangat kelihatan.
sangat kelihatan sekali noise-nya. Tapi kalau di foto entah kenapa itu beda sekali hasilnya. Di fotonya jernih, kalau kita gunakan untuk foto itu jernih, tapi kalau kita take untuk video itu hasilnya noise-nya itu ada kelihatan. Dan kalau untuk stabilisasi videonya sudah rapi ya. Kemudian untuk tampilan UI-nya ini ya nyaman. Kalau saya lihat ya mirip Origin OS ya, yang punya Vivo. Ini mirip sekali. Kemudian ini juga sudah temanya sudah glass. Jadi bisa lihat di bawah-bawahnya ini ya, tema-temanya sudah glass. Nah, kemudian untuk di rentang harganya, kalau menurut saya di harga yang 7 juta itu tadi ya masih kurang worth it lah. Di harga 7 juta itu kita masih bisa dapat, di bawah 7 juta ya, kita masih bisa dapat Poco F7 yang dari semua sisi, terutama di performa itu sudah lebih baik. Dia sudah menggunakan Snapdragon 8 S Gen 4, dan juga kamera ya sudah lumayan lah, walaupun perbedaan pikselnya berbeda, tapi ya untuk foto siang dan cahaya yang cukup itu sudah lumayan. Nah, ada satu lagi ini ya yang buat saya agak lain di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ketika kita saya turunkan ke 1080p 30 fps, saat take video seperti ini kan teman-teman bisa lihat ya, kamera ultrawide-nya itu terbaca, tapi setelah kita mode klik itu enggak bisa sama sekali. Nah, kalau kita arahkan ke ultrawide dulu, kemudian kita take video, maka tidak bisa kita ganti-ganti lensa. Ini mungkin masih kekurangan software ya. Dan satu lagi, untuk aplikasi bawaan ini masih banyak iklan di sini. Masih banyak iklannya. Nah, jadi kalau di harga segini sih 7 juta itu tadi kita kembali, itu masih ada Poco F7, kemudian ada Samsung A56. Walaupun sebentar lagi akan keluar Samsung A57, tapi Samsung A56 di harga segini masih worth it. Buat tahu ya, ini saya rekam pakai Samsung A56. Bisa teman-teman lihat juga fokusnya. Dan untuk segi kamera sih, kalau untuk low light video masih menang Samsung dibandingkan ini Realme ini. Kemudian Samsung ini kan dia sudah frame metal, kemudian belakang juga dia sudah kaca, sementara ini masih plastik ya. Walaupun sih feelnya ini mewah, kemudian layarnya. Minusnya Samsung paling hanya di masalah layar yang masih bezel masih tebal ya. Tapi kalau untuk yang lain sih sudah lumayan. Oke. Jadi sekian review saya tentang pemakaian ini.